Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta gathering PIPMI. eh, yang sore ini kita akan membahas mengenai bandarmologi dan beberapa technical indicator ya yang bisa dipakai untuk mengikuti jejak bandar. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, perkenankan saya sampaikan bahwa acara ini kita mulai saja ya. Karena kan nanti akan berakhir jam 17.30 agar tidak ada waktu yang terbuang ya. Jadi biarkan yang lain-lain menyusul saja untuk masuk. Dan sementara ini saya akan menyampaikan agenda sebagai berikut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tata tertib ya. Selama dalam eh, diskusi atau presentasi, diharapkan agar para peserta memute mikrofonnya sehingga tidak mengganggu acara. Selanjutnya pertanyaan untuk diskusi agar diajukan di dalam kolom chat. Baik, saya akan mulai saja dengan ingin menyampaikan agenda dari pertemuan malam ini. Maaf, pertemuan sore ini ya. Perkenankan saya share screen. Jadi judul atau tema PIPMI Gathering sore ini adalah Follow the Giant Footprints. Ya. Ini merupakan salah satu moto ya yang saya peroleh sekitar mungkin waktu awal-awal saya bertransaksi di pasar modal sekitar 20 tahun yang lalu ya. Saya banyak belajar. Pada waktu itu juga kita sudah mengenal eh, di diskusi-diskusi terutama melalui mailing list ya. Dulu itu tidak ada Facebook, tidak ada Zoom, tidak ada WhatsApp, tidak ada Telegram. Kita diskusi itu melalui mailing list. Nah, kita PIPMI yang waktu itu bernama G-Club ya, eh, memiliki mailing list yang namanya Yahoo Groups Junior Trader at Yahoo Groups.com ya, mailing list kita. Di samping itu juga ada mailing lain yang namanya eh, karena waktu itu eh, sangat top sekali topik bandar ini ya. Apalagi pada waktu itu kan ada eh, belum ada online trading system. Semuanya bergantung kepada para sales yang ada di sekuritas masing-masing. Jadi banyak sekali pada waktu itu eh, para retail trader terutama adalah menjadi korban bandar. Sampai ada di suatu grup ya, ada pihak yang membentuk grup yang namanya Bandarmologi Mailing List ya. Bandarmologi Mailing List dan saya juga ikut dalam grup tersebut dan akhirnya saya mencari sendiri apa sih bandar itu, siapa itu mereka. Nah, oleh karena itu saya menemukan apa yang dinamakan Follow the Giant Footprints, merupakan suatu artikel pengalaman dari seorang trader di Eropa ya. Bagaimana cara mengikuti jejak bandar ya. Eh, Cara mengikuti juga dan follow the giant footprints ini juga sudah kita presentasikan atau sudah kita berikan kepada anggota OKRJ Club PIPMI pada kira-kira 15 tahun, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Kita mengadakan seminar di Jakarta Design Center, gedungnya saya ingat, Follow the Giant Footprints. Nah, hari ini saya kira kita merupakan suatu pengulangan seminar yang kita atau Jiklab berikan pada kira-kira 10 sampai 15 tahun yang lalu kira-kira ya. Baik, selanjutnya eh, saya sampaikan agenda
pertemuan ini sebagai berikut. Pertama, pendahuluan ya. Kedua adalah mengenal bandar. Lalu kita ingin mengetahui apa definisi bandar, siapa saja mereka, apa yang mereka lakukan dalam memanipulasi pasar, strategi kita sebagai seorang retail sehingga tidak menjadi korban bandar. Saya sampaikan di sini tidak menjadi korban bandar karena eh, banyak sekali eh, dan bukan banyak sekali, sangat banyak ya eh, retail trader menjadi korban bandar. Karena apa? Karena mereka tidak menguasai knowledge-nya, tidak menguasai ilmu-ilmunya, tidak berpengalaman. Ya. Lalu kita akan presentasikannya. Selanjutnya adalah follow the giant footprints. Ikuti jejak bandar. Yang seperti saya katakan berdasarkan apa yang saya pelajari dari seorang trader eh, yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya bagaimana mereka dengan analisa teknikal melakukan atau mengikuti jejak bandar ini. Nah, eh, kalau kita bicara tentang analisa teknikal, maka mau tidak mau kita bicara tentang Dow teori. Selanjutnya indikator-indikator apa yang kira-kira bisa dipakai untuk bisa mengikuti jejak bandar ini. Oleh karena itu, saya permulaannya adalah hanya ingin menyampaikan G-Club Pygmy Gathering tentang Bollinger Band dan Fibonacci Retracement aja dalam rangka mengikuti jejak bandar. Akan tetapi, saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi yang harus dipresentasikan, di mana kalau Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement adalah hanya merupakan satu alat, tools, untuk mengikuti jejak bandar. Oleh karena itu, judul presentasi pada hari ini diganti dengan bandar Borobudur. Yang selanjutnya akan saya sampaikan ya sedikit tentang strategi trading. Ini juga merupakan presentasi yang telah kita lakukan belasan tahun yang lalu ya. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Baik. Oke. Saya sampaikan pendahuluan sebagai berikut ya untuk mengantar presentasi ini ya. Dalam konteks pasar saham, bandar sering diartikan sebagai market maker. Ini penting sekali market maker. Tanpa bandar kita tidak melakukan trading sehari-hari karena mereka lah yang membuat pasar bergerak setiap hari ya. Market maker ya. Jadi mereka yang membuka pasar uh, dengan usaha-usaha mereka ya. Atau entitas dengan dana besar yang mampu mempengaruhi pasar. Mengapa mempelajari bandar atau bandarmologi itu penting ya? Pertama, tentunya adalah memahami bandarmologi. Bandarmologi memberikan kita wawasan tentang bagaimana bandar beroperasi. Strategi apa yang mereka gunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi harga saham yang ini merupakan apa situasi yang setiap hari kita uh, alami ya. Harga saham turun naik. Dan harga saham turun naik ini adalah terutama disebabkan oleh adanya transaksi bandar. Tidak mungkin dari kita sebagai retail investor atau retail trader menggerakkan harga saham. Ya. Karena kita um, tidak memiliki dana sebesar yang dimiliki oleh bandar. Ya. Jadi mereka lah yang sebenarnya yang menggerakkan pasar. Ya. Market maker. Mereka yang menggerakkan pasar. Dengan mengetahui apa itu bandarmologi, maka kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat
dan menghindari, ini harus digarisbawahi, karena di mana-mana pun selalu ada istilah korban bandar, korban bandar. Korban manipulasi pasar, manipulasi harga yang dilakukan oleh bandar di dalam rangka untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka di dalam istilahnya mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Di mana keuntungan itu bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk pihak-pihak yang menggunakan mereka sebagai vehicles, sebagai tools untuk mencapai tujuan trading maupun investasi mereka. Baik, definisinya adalah sebagai berikut ya. Bandar, ada yang mengatakan bandar, ada yang mengatakan big money, ada yang mengatakan smart money ya. Bandar dalam perdagangan saham umumnya mengacu kepada investor institusi, dana lindung nilai atau hedge funds, para fund ya, dan individu yang kaya raya yang memiliki modal besar untuk diinvestasikan di dalam pasar keuangan atau pasar modal ya. Entitas ini sering melakukan perdagangan volume yang besar sekali ya, dalam saham dan mempengaruhi pergerakan harga ya, dan uh, mempengaruhi pergerakan dan harga pasar. Siapa saja mereka? Mereka adalah investor institusi. Ya. Pertama, itu yang pertama. Kategori ini mencakup dana pensiun, dana investasi, ya kita mengenal misalnya kemarin Asabri, dana investasi, dana-dana pensiun dari perusahaan-perusahaan yang yang kasusnya cukup mencuat ya dengan praktek-praktek yang tidak etis saya, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan. Mereka mengelola modal besar atas nama klien mereka atau penerima manfaat mereka dan berinvestasi dalam berbagai jenis aset, termasuk di dalamnya saham. Kita akan fokus di sini adalah di dalam saham ya, untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Meskipun dalam tujuan keuangan jangka panjang, karena mereka dananya sangat besar, justru merupakan taktik dan strategi mereka di dalam jangka pendek dia memperbaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek di dalam mengerangka menunjang tujuan mereka mencapai keuntungan jangka panjang. Jadi mereka juga menggunakan taktik ya mencari keuntungan di dalam jangka pendek. Nah, ini biasanya kita yang menjadi korban ya. Terutama bagi mereka-mereka yang belum berpengalaman dan belum terdidik ya. Terus dana lindung nilai atau hedge funds ya. Dana lindung nilai atau hedge fund adalah dana investasi swasta yang biasanya melayani individu kaya raya dan investor institusi. Mereka menggunakan berbagai strategi investasi termasuk jangka pendek. Kalau kita di sini long and short, ada dia jangka pendek ya. Berbasis peristiwa dan perdagangan kuantitatif untuk menghasilkan keuntungan bagi para investor mereka yang dananya mereka kelola. Ya. Dana lindung nilai sering memiliki sumber daya besar dan teknik perdagangan yang sangat canggih yang tidak dimiliki oleh para retail investor. Bertambah lama bertambah canggih apalagi dengan adanya artificial intelligence sekarang ya. Ini sangat harus dipahami oleh kita sekali bahwa mereka itu sangat canggih ya. Dan oleh karena itu perlu kita tidak bisa melawan mereka,
Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana mengikuti jejak mereka, follow the giant footprints, mengikuti jejak-jejaknya. Selanjutnya, siapa saja mereka adalah investment bank dan perusahaan pialang ya. Investment bank atau bank investasi dan perusahaan pialang memfasilitasi perdagangan saham untuk klien institusinya dan individu kaya raya ya. Mereka menyediakan platform perdagangan, riset layanan, advisory, layanan nasihat ya, dan akses ke pasar modal memungkinkan klien untuk mengeksekusi transaksi besar. Lalu ini salah satu founder kita, Pak Kiswoyo, bekerja di sini nih, nomor 4, private equity, perusahaan ekuitas swasta. Perusahaan ekuitas swasta berinvestasi dalam perusahaan swasta dengan mengakuisisi saham kepemilikan dengan tujuan meningkatkan kinerja mereka dan akhirnya menjual dengan untung. Ya, bagaimanapun adalah jual beli ya. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan saham di bursa publik, private equities ini adalah dapat mempengaruhi harga saham melalui investasi dan aktivitas mereka di pasar swasta. Siapa lagi mereka? Ya, individu yang kaya raya ya. Mereka yang punya uang, yang sering melakukan perdagangan saham secara langsung atau melalui akun yang dikelola. Ya. Aktivitas perdagangan mereka dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan berkontribusi pada pergerakan harga, terutama ketika mengenangani posisi besar. Jadi mereka-mereka yang sudah kaya raya, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, mereka mengelola dananya sendiri, dan mereka dapat dianggap sebagai bandar karena dana mereka sangat besar sekali. Akan tetapi mereka tidak titipkan kepada fund manager, mereka tidak titipkan kepada institusi-institusi lain ya. Tapi mereka laksanakan sendiri, dengan sendirinya mereka menghemat biaya komisi ya. Lalu perusahaan perdagangan kuantitatif. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, bahwa perusahaan ini menggunakan algoritma yang sangat canggih dengan model kuantitatif ya, untuk menganalisa jumlah data besar dan mengeksekusi perdagangan dengan cepat, secepat kilat, secepat ya apa istilahnya sangat cepat sekali ya. Dengan teknologi sekarang, dengan teknologi informasi sekarang yang ada ini, mereka sangat cepat sekali. Saya bayangkan saja, saya misalnya dengan menggunakan artificial intelligence, saya ingin mendapatkan informasi sesuatu dalam jangka waktu detik, mereka dapat berikan. Mereka ini dapat terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi, high frequency trade ya, high frequency trading, atau strategi kuantitatif lainnya untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar jangka pendek. Jadi ini adalah mereka-mereka yang istilahnya bisa mempengaruhi harga pasarnya. Selanjutnya adalah market maker. Market maker yang membuat pasar adalah lembaga keuangan dan individu yang menyediakan likuiditas dengan terus-menerus menaruhkan harga beli dan jual untuk saham tertentu. Market maker inilah yang membuat saham itu bergerak. Pagi-pagi biasanya kan kita langsung kok ada yang bid offer sudah ada gitu. Itulah yang dinamakan, dan cukup besar, itulah yang dinamakan dengan market mereka. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan operasi perdagangan yang lancar dan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga atau spread, harga beli dan harga jual. Entitas-entitas ini secara kolektif merupakan bagian penting dari aktivitas perdagangan di pasar saham dan sering memiliki sumber daya dan keahlian serta teknologi ya untuk mempengaruhi tren dan perilaku pasar.
Tren bisa mereka buat, bayangkan. Karena apa? Bayangkan, dengan kekuatan dana yang begitu besar, diketahui misalnya seperti mereka-mereka yang bermain di pasar modal Indonesia itu dananya bukan dana dana domestik aja, akan tetapi juga ada dana foreign ya. Dan itu jumlahnya adalah istilahnya kekayaan mereka itu triliunan dan dengan mudah mempermainkan atau membentuk tren. Istilahnya technical indicator pun bisa dibentuk oleh mereka. Ada istilah lagi, candlestick pun bisa dibentuk oleh mereka. Oleh karena itu, mengapa saya mengatakan follow the giant footprints. Ikuti saja jejak mereka. Jangan coba melawan. Ya. Lalu bagaimana mereka, saya agak kasar sedikit di sini, memanipulasi pasar. Ya. Ini ini ambil dari Investopedia ya. Pertama adalah pump and dump. Skema ini melibatkan penggelembungan harga saham secara artifisial melalui pernyataan yang salah atau pernyataan menyesatkan. Nah ini jelas, ini kan manipulasi. Oleh karena itu saya sebutkan di atas adalah manipulasi. Setelah harga dipompa, ya ada istilahnya pom-pom lah ya, naik dan investor yang kurang berpengalaman membeli saham tersebut, para manipulator menjual saham mereka pada harga yang tinggi, menyebabkan harga saham jatuh dan meninggalkan investor sebagai korban yang tidak curiga dengan kerugian mereka. Jadi dalam hal ini kira-kira beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu, terkenal apa yang dinamakan dengan pom-pomer ya. Sampai OJK maupun Bursa Efek Indonesia turun tangan menangani para pom-pomer ini yang memberikan berita-berita palsu, ya, dengan juga memberikan data-data hasil mereka sebagai hasil berita palsu itu yang yang disebarkan kepada para retail investor, ya, dan mereka juga mengharapkan para retail investor itu menjadi pengikut mereka dan pada suatu waktu bukan hanya menjadi pengikut akan tetapi juga menjadi korban mereka. Short and distort. Distort itu buyback. Dalam skema ini manipulator mengambil posisi jual, short sell ya. Ya, short sell ini ingat loh, short sell ini tidak usah kita memiliki saham, kita bisa pinjam saham ya. Yang berarti mereka bertaruh bahwa harga saham akan turun. Mereka eh, mereka kemudian menyebarkan informasi palsu atau negatif tentang perusahaan untuk menurunkan harga sahamnya. Dia melakukan short, melakukan short. Bukan mereka yang meminjam saham saja, tetapi mereka yang telah memiliki jutaan saham, di mana saham tersebut dia jadikan sebagai prasarana untuk nge-short. Contohnya, Fund A itu memiliki 3 juta saham. Ya. 500.000 saham, 500.000 lot dijadikan untuk alat nge-short, menurunkan harga. Ya. Diturunkannya harganya misalnya. Apalagi sekarang itu diketahui bahwa RARB adalah 35%. Mereka bisa menurunkan 35%. Mereka punya saham 500.000 dari 3 juta untuk dilakukan short sale. Turun dengan 500.000 diguyur oleh mereka. Saham turun 35%. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka buyback. Mereka buyback. Apa artinya mereka buyback? Mereka beli kembali tuh yang 500.000 saham. Dia jual tadi misalnya di harganya saham itu di harga 1.500,
turun 35% ke 1.000 sekian, ke 1.000 rupiah, ya, mereka beli lagi di 1.000 rupiah. Mereka memperoleh keuntungan, saham jumlahnya sama menjadi kembali lagi mereka miliki, akan tetapi mereka telah mendapatkan keuntungan dari nge-short lalu melakukan buyback. Nah, ini hati-hati karena menurut Pak Pardep, ini saya beritanya dapat dari Pak Pardep, bahwa Bursa Efek Indonesia sekarang sedang merancang transaksi short sell, ya, ya, transaksi short sell. Nah, ini bagi mereka-mereka yang berpengalaman, ya, bisa dimanfaatkan. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang tidak berpengalaman, mereka bisa menjadi korban bandar. Spoofing dan layering. Yang ketiga adalah taktik ini melibatkan penempatan pesanan beli atau bid, ya, ya, atau jual, over, dalam jumlah besar tanpa niat untuk mengeksekusinya, dengan menciptakan ilusi permintaan atau penawaran. Para manipulator dapat mempengaruhi harga saham dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang dihasilkan. Contohnya, dia bisa saja, ya, bikin over ribuan lot. Maksudnya over ribuan lot itu untuk dijadikan apa? Seakan-akan di mereka dijadikan sport. Lalu membuat bid ribuan lot juga sebagai maaf, uh, mereka melakukan over dengan ribuan lot yang dijadikan oleh mereka sebagai resistance. Lalu mereka menaruh bid, menaruh over, ya, maaf, menaruh over, jadi beli, ya, ribuan lot juga untuk dijadikan mereka sebagai seakan-akan support, padahal itu hanya tipuan saja gitu. Lalu front running, dalam skenario ini seorang trader dapat mengeksekusi pesanan dengan nama klien sambil melakukan perdagangan pada aset yang sama untuk akun pribadinya sebelum pesanan klien dieksekusi. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diantisipasi oleh akibat perdagangan dari kliennya, ya. Selanjutnya kita lihat di sini adalah insider trading. Ini praktek ilegal ini saya kira di Amerika ini bisa dituntut, ya. Melibatkan perdagangan sekuritas berdasarkan informasi material yang sifatnya non-public tentang sebuah perusahaan, apakah itu corporate actions, apakah itu laporan keuangan yang belum dikeluarkan, belum diaudit oleh kantor akuntan publik, akan tetapi hasilnya sudah dipublikasikan berdasarkan insider trading. Bentar. Maaf, saya ada interupsi, ada cucu minta coklat barusan. Jadi saya kembali. Jadi ini berupa informasi material dan sifatnya belum untuk dipublikasikan, ya, tentang sebuah perusahaan. Bisa corporate action, dia akan membeli perusahaan tertentu, dia akan menjual kepada yang lain. Lalu laporan keuangan yang berisi tentang keuntungan dan lain-lain yang belum dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, ya, ya, dan tetapi beberapa pihak sudah memperolehnya lebih dahulu, ya. Jadi ada orang dalam gitu, ya. Jadi di pihak dalam seperti apakah itu para eksekutif atau mungkin mereka juga yang memiliki akses informasi, ya. Yang ini semuanya dapat memberikan dampak signifikan pada harga saham. Contohnya, wah,
Adro akan memberikan dividen 40%. Laporan keuangannya belum keluar dan lain-lain belum keluar, akan tetapi orang-orang keuangan di perusahaan tersebut, misalnya, maaf saya menyebutkan Adro meskipun saya tidak maksud bermaksud Adro, perusahaan A lah gitu ya, eh, sudah disebarkan bahwa dia untung besar nih katanya. Nanti kita mau bagi dividen, disebarkan. Dia melalui dengan disebarkan melalui apa, maka bandar mulai mengumpulkan saham Ardo tersebut untuk memanfaatkannya ya, sehingga menghasilkan keuntungan secara tidak adil ya. Tidak adil bagi siapa? Bagi kita sebagai retail trader. High frequency trading. Nah, ini sudah saya sudah sebab uh, terangkan tadi ya. High frequency trading dengan teknologi dan lain mereka sangat canggih sekali sehingga bisa memanipulasi pasar, juga bisa memanipulasi informasi-informasi yang dan dapat memperparah, mempengaruhi volatilitas pasar dan merugikan perusahaan tertentu mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini ada lagi istilah wash trading. Dalam skema ini, seorang trader secara bersamaan membeli dan menjual sekuritas yang sama, menjual saham yang sama ya, menciptakan ilusi aktivitas dan potensial memperdaya investor lain tentang likuiditas dan permintaan saham. Jadi dia permainkan bid and offer oleh dia sendiri. Dia apa? Dia pasang di bid, dia pasang juga di offer. Dia tidak punya risiko karena dia punya ini tinggi. Karena biar meskipun pasang di bid, pasang di offer, hati-hati kalau dia juga sebetulnya kalau dia menghadapi uh, orang yang sama atau institusi yang lebih kuat dari mereka, bisa saja dia juga istilahnya uh, jadi korban ya. Akan tetapi yang jelas dia bisa mempermainkan harga dengan menciptakan ilusi bid dan offer. Nah, semua berkaitan dengan manipulasi ini. Regulator bekerja untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi pasar melalui pengawasan, tindakan penegakan hukum, antara lain dengan perlindungan konsumen. Hanya saja biasanya pencuri itu lebih canggih daripada polisi, ya kadang-kadang ya, sehingga manipulator yang canggih masih bisa menemukan cara untuk mengeksploitasi celah dalam pengawasan dan regulasi. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang trader yang retail adalah mengamati istilahnya jejak-jejak mereka ini, mengamati gerakan-gerakan mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengamati gerakan mereka. Gerakan mereka ini yang paling mudah diamati adalah dengan tools ya. Anda tidak bisa mengamati dengan pergerakan running trade. Anda akan pusing kalau running trade. Anda melihat gerakan-gerakan harga kiri kanan ya, tanpa ada tools atau alat yang Anda bisa jadikan alat bantu ya. Kita memerlukan alat bantu. Alat bantu itu apa? Ya. Nah, akan tetapi sebelum kita mencapai ke alat bantu, dengan sendirinya kan kita tidak ingin menjadikan korban bandar ya. Kita harus menyusun strategi sebagai seorang retail trader yang saya lihat di sini sudah ada 76 orang ini yang hadir ya, untuk bagaimana tidak menjadi korban bandar. Pertama, lakukan riset yang mendalam. Selaku lakukan riset yang mendalam tentang saham atau aset yang ingin Anda perdagangkan. Pelajari laporan keuangannya, tren industri, dan berita terkini yang mempengaruhi perusahaan tersebut.
Waspada tanda-tanda adanya manipulasi. Belajarlah mengenali tanda-tanda manipulasi pasar seperti perdagangan yang tidak biasa, ya. Ada volume price breakout, misalnya lonjakan harga yang tidak beralasan. Ada volume price dan breakout, tetapi tidak ada berita-berita apapun mengenai perusahaan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai jebakan Batman. Ada volume and price breakout. Volumenya naik, harganya naik. Tetapi tidak ada informasi apapun, ya, tentang perusahaan tersebut. Ini bisa saja menjadi satu jebakan. Lalu tanda-tanda lain adalah penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. False atau fake rumors. Rumor-rumor yang menyesatkan. Waduh, perusahaan A akan dibeli oleh perusahaan B dari Cina dan lain-lain. Ya. Padahal itu hanya rumor saja. Supaya harga saham, supaya banyak investor retail semacam kita ini berlomba-lomba untuk membeli saham perusahaan tersebut karena permintaan bertambah, maka harganya naik, mereka melakukan dumping, langsung diguyur. Lalu follow the giant footprints. Ini usaha kita, ya. Gunakan analisa teknis, manfaatkan analisa teknikal untuk mengidentifikasi pola harga dan tren pasar yang dapat membantu Anda untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Analisa teknik ini sesuatu atau indikator yang menggambarkan apa yang telah terjadi sampai detik terakhir, ya. Apa yang telah terjadi. Misalnya sekarang ini jam 10.15 sampai menit terakhir. Indikator yang menunjukkan pergerakan harga sampai menit terakhir jam 10.14 menit. Kalau sekarang jam 10.15. Artinya itu valid, ya. Valid. Karena itu sudah terjadi. Kalau yang tadi, ya, manipulasi pasar dengan apa? Dengan membuat bid offer yang false, itu dapat dianggap masih tidak valid karena belum terjadi. Akan tetapi kalau analisa teknikal adalah sifatnya historis. Jadi sesuatu yang setelah terjadi, apakah sifatnya bulanan, mingguan, harian, menitan, detik-detikan, tickers. Jadi sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi, misalnya masih dalam jangka waktu 1 menit atau 30 detik, itu valid karena memang telah terjadi. Ya. Nah, selanjutnya, apalagi sebagai retail yang harus kita lakukan menghadapi supaya kita tidak menjadi korban bandar. Diversifikasi. Ini selalu menjadi pelajaran utama dari investor maupun trader. Sebarkan risiko Anda dengan diversifikasi portofolio. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jangan hanya fokus pada satu saham atau sektor tertentu. Dengan memiliki beragam aset, beragam saham dengan sektor yang berbeda, Anda dapat mengurangi dampak dari manipulasi pasar pada portofolio Anda secara keseluruhan. Diversifikasi. Tapi jangan kebanyakan diversifikasi juga. Jangan over diversified, ya. Dan ini sangat penting nih, yang kelima nih, gunakan stop loss orders. Gunakan stop loss orders. Kita kemarin belajar, ya, di salah satu live trading bagaimana cara menggunakan automatic trade, ya, dengan memasang stop loss, memasang istilahnya target profit dan lain-lain. Gunakan perintah stop loss untuk melindungi posisi Anda dari kerugian. Ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis
saham Anda terjual ketika harga turun ke level tertentu dan Anda akan terhindar dari kerugian yang lebih besar. Ini biasanya stop loss adalah menyelamatkan kita, terutama untuk trader. Selanjutnya, jaga emosi. Technical analysis, stop loss, target profit, trading stop, itu salah satu cara untuk kita melakukan investing atau trading dengan free emotion, dengan tanpa emosi. Ya. Kalau kita sudah pasang stop loss, udah kita tidak akan deg-degan lagi. Turun-turun, ternyata rugi, ya sudah, saya sudah pasang stop loss di 2% atau 1,5%. Jadi saya tidak emosi lagi karena itu memang sudah saya rencanakan. Ya. Hindarkan perdagangan berdasarkan gosip atau rumor. Nah, ini banyak beberapa tahun yang lalu, terutama kalau tidak salah di zaman ini, di zaman pandemi ya. Pompomer, pompomer itu apa mengeluarkan gosip-gosip dan rumor-rumor untuk menjebak, dijadikan sebagai jebakan Batman. Nah, selanjutnya adalah perhatikan volume perdagangan. Kalau harga naik, terus volumenya tidak naik, ya ini jebakan Batman lagi nih. Jangan. Akan tetapi juga terjadi volumenya naik, ya harganya juga naik, tetapi perusahaan itu perusahaan yang jelek, tidak ada tanda-tanda kinerja keuangannya bagus apa. Ini artinya apa? Ini dia dijadikan istilahnya gorengan. Volume naik yang dijadikan gorengan. Lalu ada lagi, harga naik, volumenya nggak naik. Ya, ini juga hati-hati. Harga naik, volume tidak naik, juga tidak valid. Ya. Gunakan platform perdagangan yang terpercaya. Ya. Pilih sekuritas Anda. Ya. Pilih sekuritas yang bisa memberikan sistem, atau terutama sekarang ini kan dikatakan online trading system semuanya, yang betul-betul dapat dipercaya. Kita bandingkan satu persatu. Nanti bisa kita uh, ngadakan gathering lagi ya. Kira-kira platform-platform apa saja yang kita perlukan untuk tidak tertipu oleh gerakan-gerakan pelajar. Yang terakhir adalah nomor 10, uh, terus belajar dan berkembang. Ya. Learning is never ending process. Belajar adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. Learning is never ending process. Selalu tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam melakukan trading. Ikuti berita dan tren pasar terbaru serta pelajari strategi trading atau investasi yang lebih canggih untuk melindungi dan meningkatkan investasi Anda. Dengan menerapkan strategi ini, Anda dapat mengurangi risiko menjadi korban manipulasi pasar dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam perdagangan sebagai seorang retail trader. Saya anggap di sini nggak ada yang jadi bandar lah. Semuanya retail trader. Ya. Kalau ada yang jadi bandar, silakan ceritakan apa yang Anda lakukan. Uh, pada mereka-mereka yang ingin bertanya, silahkan nanti sampaikan di kolom chat ya, nanti kita jadikan bahan diskusi. Oke, sekarang follow the giant fruit, prints through analisa teknikal, melalui analisa teknikal. Analisa teknikal itu valid karena apa? Sesuatu yang pelajari yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Analisa teknikal saham adalah sebuah metode untuk menganalisis perilaku harga saham dengan menggunakan data historis.
Nah, data historisnya bukan berdasarkan bukan ini loh, bukan mingguan atau bulanan. Ingat loh, dengan mempunyai online trading system yang canggih, data historis itu bisa memberikan data historis dari detik sampai detik terakhir. Apa yang dinamakan dengan tickers. Kalau internet Anda cepat, ya, online trading sistemnya juga bagus, maka Anda dapat melihat gerakan harga saham sampai dengan sepersekian detik terakhir. Ya. Apakah itu harga dan apakah itu juga volume. Dan ini dapat memprediksi arah pergerakan harga ke masa depan, ke detik selanjutnya, ke apa? Ke menit selanjutnya, ke hari selanjutnya, dan ke minggu selanjutnya. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang telah tersedia tentang suatu perusahaan, dan informasi itu tersedia dengan dia memberikan harga detikan terakhir, ya. Bahwa pola harga dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan arah pergerakan harga di masa mendatang. Jadi, ya, analisa teknikal ini di samping digunakan untuk bagaimana cara kita melindungi uh, untuk tidak menjadi korban bandar, tetapi juga bisa mengantisipasi kira-kira kemana bandar akan bergerak, gitu ya. Ya, kemana bandar akan menuju. Pada dasarnya analisa teknikal mencoba mengidentifikasi, mencoba ya, saya sampaikan mencoba mengidentifikasi, bukan menentukan ya, mencoba mengidentifikasi pola, tren, dan sinyal perdagangan di dalam data historis untuk mengambil keputusan trading yang cepat dan tepat. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat teknis seperti, ya, ini sudah kita kenal semua ya, yang akan kita pelajari bersama di sini. Tetapi kita tidak akan pelajari bersama secara detail, tapi cara penggunaannya untuk kira-kira bagaimana kita bisa mengikuti gerakan bandarnya. Lalu kalau kita bisa menganalisa, bisa uh, mengetahui apa itu analisa teknikal, maka kalau kita belajar analisa teknikal, maka kita juga belajar apa yang dinamakan dengan Dow teori. Maaf, ini ada kelebihan ya. Dow teori mengatakan harga mencerminkan semua informasi, ya. Semua informasi yang terjadi di dalam saham tersebut, apakah itu informasi laporan keuangan, corporate action, dan lain-lain, sudah tercermin di dalam harga. Analis teknikal percaya bahwa semua informasi yang relevan tentang suatu saham sudah tercermin dalam harga saham itu sendiri. Dengan menganalisa pola harga historis, trader berharap dapat mengidentifikasi tren atau pola yang dapat memberikan petunjuk tentang arah pergerakan harga di masa mendatang. Ya. Tren. Analisa mengatakan bahwa harga bergerak dalam tren jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, uptrend, downtrend, atau sideways. Ya. Ini teknik-teknik trading di dalam bullish, bearish, sideways, ya. Ya. Apakah kita bermain di daily, weekly, atau monthly? Kita dengan menganalisa ini, kita dapat menyesuaikan trading kita dengan hasil analisa, terutama analisa di trend. Ya. Contohnya, beli hanya waktu bullish, jual pada waktu bearish. Waktu bullish, let profit run. Waktu bearish, hit and run. Lalu, teori juga mengatakan bahwa history repeat itself. Sejarah selalu berulang. Analisa teknikal menganggap bahwa pola-pola harga-harga yang terjadi di masa lalu cenderung terulang kembali di masa depan. Dengan memahami pola-pola ini, trader dapat membuat perkiraan tentang kemungkinan pergerakan
harga di masa mendatang. Nah, pola-pola biasanya dibentuk, dimanifestasikan dalam chart pattern. Nah, chart pattern, pola harga ya. Nah, untuk yang ingin mempelajari, kita juga telah upload di YouTube pelajaran mengenai pola harga. Volume adalah bahan bakar, ya. Bahan bakar mobil, bahan bakar pesawat, bahan bakar kereta api, ya. Jadi ya, mungkin kereta api sekarang sudah ada juga yang pakai listrik ya. Volume adalah bahan bakar, adalah bensin. Volume adalah dianggap sangat penting dalam analisa teknikal. Peningkatan volume seringkali menandakan kekuatan dalam sebuah tren. Ya. Sementara penurunan volume dapat mengindikasikan lemahnya minat pasar. Jadi kalau volume hati-hati ya. Contohnya kalau harga naik ya tapi volumenya tidak naik, artinya minat untuk harga naik itu sedikit. Harga turun ya volumenya juga tidak naik, artinya pasar tidak menghendaki harga tersebut turun. Tapi kalau harga turun dengan volume turun, itu valid bahwa harga akan turun. Harga turun dengan volume tinggi, itu valid bahwa harga akan turun. Harga naik dengan volume tinggi, itu valid bahwa harga akan naik. Ya, terutama dalam istilahnya ada istilah volume spike. Ya. Bisa saja itu mencapai maksimum harga naik, kemungkinan besarnya kalau ada volume spike dia akan turun. Analisa teknikal bukanlah metode yang dapat meramalkan secara pasti pergerakan harga saham di masa depan, namun dapat memberikan informasi berharga bagi trader untuk membuat keputusan lebih baik. Hal ini juga penting diingat bahwa analisa teknikal tidak mengabaikan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham. Dan banyak trader menggabungkan kedua pendekatan ini untuk meningkatkan keberhasilan mereka. Meskipun Anda di, di istilahnya dipermainkan bandar dan lain-lain, kalau Anda melakukan analisa fundamental dan Anda tahu bahwa perusahaan ini bagus, laporan keuangannya dari tahun ke tahun eh, meningkat terus, keuntungannya meningkat terus, harganya, ya, asetnya juga meningkat terus, ya. Anda tidak perlu khawatir dipermainkan oleh bandar karena Anda mempunyai harapan bahwa harga saham itu dalam jangka panjang akan naik terus, terus karena ya karena kinerja perusahaan itu bagus. Nah, saya apa membuat istilahnya cara untuk menganalisa teknikal dengan fundamental ini dengan pendekatan fundamental analysis and technical analysis. Ini telah saya presentasikan dalam International Forum Technical Analysis sedunia bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, cara saya. Selanjutnya, indikator-indikator. Nah, sekarang kita mulai follow the giant footprints dengan indikator apa saja. Volume sudah kita terangkan tadi ya. Nah, ada yang namanya indikator accumulation distribution line. Indikator ini mengukur aliran uang masuk dan keluar dari satu saham. Jika garis akumulasi distribusi lain naik, ini menunjukkan akumulasi. Jadi bandar sedang mengumpulkan nih ya. Jika garis ini naik, akumulasi distribusinya, saya tidak akan presentasikan dulu karena nanti presentasinya akan saya sementara fokuskan di Bollinger Band dan uh, Bollinger Band,
Fibonacci trading, Fibonacci retracement, dan divergence ya. Nah, kalau ada waktu nanti sebelum jam 17.30, maka indikator-indikator ini akan saya presentasikan juga ya. Jadi kembali, accumulation distribution line adalah indikator yang mengukur aliran uang masuk dan keluar dari satu saham. Jika garis accumulation distribution naik, berarti bandar sedang mengumpulkan. Jika turun, bandar sedang dumping. Ya. Demikian juga money flow index. Jika naik, bandar sedang ngumpulin. Jika turun, bandar sedang melakukan penjualan. Demikian juga on balance volume. Bandar kalau naik, bandar sedang ngumpulin. Kalau turun, bandar sedang distribusi, sedang dumping ya. Relative strength index ya. Meskipun ini bukan indikator langsung untuk mengidentifikasi gerakan bandar, RSI dapat memberikan indikasi apakah suatu saham overbought, terlalu banyak dibeli, atau oversold, terlalu banyak dijual atau jenuh jual. Gerakan ekstrim ini dapat mengindikasikan intervensi besar-besaran oleh investor besar atau bandar. Jadi jangan abaikan indikator-indikator teknikal. Ya. Kerjakan PR Anda. Moving average, ya. Penggunaan moving average, terutama moving average periode yang lebih panjang seperti 50, dapat membantu mengidentifikasi tren yang mungkin menarik para investor besar, ya. Lalu Bollinger Band, nah ini yang kita pelajari bersama nanti, dan Fibonacci retracement. Jadi saya tidak akan bacakan dulu karena akan kita bahas bersama. Nanti kalau ini sudah dibahas dan masih ada waktu, kita akan membahas indikator-indikator lainnya yang ada di sini. Meskipun indikator teknikal dapat memberikan wawasan tentang aktivitas big money atau bandar dalam pasar saham, penting diingat bahwa tidak ada indikator tunggal yang secara akurat dapat mengidentifikasi gerakan besar-besaran dengan pasti. Kombinasikan beberapa indikator dengan analisa fundamental dan dengan indikator lainnya, ya. Analisa fundamental dengan indikator lain. Nah, ini bicara soal analisa fundamental, mungkin kalau saham-saham kacangan, saham-saham gorengan kan tidak lihat analisa fundamental. Nah, kalau saham-saham gorengan bisa saja tidak bisa melihat analisa fundamental, akan tetapi juga melihat gerakan bid and offer dan technical analysis, ya. Kalau saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan itu sangat teknikal dan sangat psikologik. Ya, sangat teknikal analitis dan sangat psikologis. Nah, kalau psikologis lihat aja bid offer. Hati-hati bid offer. Ada saja bid palsu, offer palsu. Dipasang volume gede-gedean di bid, gede-gedean di bid, dipasang volume gede-gedean di offer untuk memanipulir, untuk menipu kita gitu. Divergence. Nah, divergence ini. Ini satu indikasi. Saya tidak usah baca ininya ya. Terlalu ribet ya. Divergence. Kalau harga naik, ternyata indikator MFI itu trennya turun misalnya. Berarti hati-hati ya bahwa bandar kemungkinan dalam jangka pendek akan mendam atau menjual sahamnya. Saya ulangi, hati-hati jika harga naik terus, ya trennya naik terus, lalu ada indikator, misalnya apakah itu FMI, apakah itu OBV, apakah itu RSI, trennya turun, bahwa kemungkinan besar harga akan segera turun, akan turun. Itu namanya divergence. Ada lagi divergence. Kalau harga turun terus, tapi
Nah, kita harus pintar perhatikan indikator-indikator yang berapa di bawahnya. Apakah itu MFI, apakah itu OBV, apakah itu eh, RSI misalnya. Trennya naik kan tidak? Kalau trennya naik, usahakan kita sedikit demi sedikit beli. Karena apa? Karena kemungkinan harga ini akan naik. Itu yang dinamakan divergen. Divergen dapat digunakan sebagai tambahan dalam pengambilan keputusan trading. Namun penting untuk diingat bahwa divergen bukanlah satu-satunya. Kembali, harus kita mendapatkan konfirmasi dari yang lain-lainnya. Ya. Nah, pentingnya memperhatikan Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement. Tadinya gathering kita hanya akan membahas ini ya. Bentar, sama kita masih ada waktu setengah jam. Tadinya kita hanya akan membahas Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement. Akan tetapi ada permintaan dari Mbak Dia dan sangat penting juga, dan ini Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement juga alat untuk mengikuti jaga bandar adalah, maka tadi kita dahului dengan pelajaran bandarmologi. Baik, apa itu Bollinger Band? Bollinger kan merupakan salah satu indikator yang paling populer bagi trader maupun investor. Ya. Jadi indikator yang paling populer bagi trader maupun investor. Dapat dipergunakan di saham, di obligasi, di forex, di komoditi. Dapat digunakan juga untuk dalam setiap rentang waktu. Apakah itu monthly, daily, weekly, uh, weekly, daily, hourly, maupun detik-detikan, menit-menitannya. Dapat menunjukkan apakah harga sedang berkontraksi atau konsolidasi ataukah sedang ekspansi, ya. Trader menunggu breakout dari situasi kontraksi atau konsolidasi untuk selanjutnya mengikuti gerakannya. Trader akan mengamati pada waktu terjadi ekspansi untuk mengetahui apakah harga akan berlanjut naik atau turun. Jadi, itu di Bollinger Band, saya setuju sekali bahwa Bollinger Band itu dibentuk oleh siapa? Ya oleh big money. Karena mereka yang menyebabkan harga naik dan harga turun. Terutama dikaitkan dengan kita sebagai retail trader. Ya, oleh big money. Oleh karena itu Bollinger Band dengan melihat indikator-indikator tersebut dan tanda tanyanya dapat dijadikan oleh kita untuk mengikuti jejak bandar. Lalu guna Bollinger Band lagi adalah menghindarkan trading secara emosional. Trade what you see, not what you think, not what you think. Tradinglah menurut apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat di mana? Di gerakan harga, lalu dilihat indikatornya, apakah itu Bollinger, apakah itu stokastik. Yang Anda lihat, bukan yang Anda pikir, wah saham saya ini bagus, gua beli deh. Bagusnya karena apa? Wah ada rumor kok gini, kata Pak Kiswoyo atau kata Eyang. Jangan, Anda lihat indikatornya. Benar nggak rumor Eyangnya? Eyang, ternyata indikator tidak mengatakan demikian. Nah, saya bisa aja dianggap sebagai pompober oleh Anda-Anda sekalian, mengedarkan berita palsu, ya. Dengan mengetahui, dengan menguasai analisa teknikal, berita-berita palsu apakah itu dari siapapun itu dapat dieliminir, itunya dapat dapat dicek kebenarannya. Berikut ini, nah ini saya skip nanti di dalam presentasi ya. Ini di dalam YouTube Anda, ini bisa Anda baca dengan istilahnya mempause YouTube-nya. Anda baca saja ya. Nanti supaya kita, karena waktunya tidak lama lagi, kita sampai jam 17 itu, ini kita skip karena Anda bisa baca nanti
eh, di di rekaman YouTube dengan freeze atau pause YouTube dan Anda baca ini ya. Ini baca ini semua. Ini saya akan sampaikan aja ya. Jangan abaikan Bollinger Band. Dia dapat membantu Anda dalam membuat keputusan. Seperti dia saja, saya hanya akan mengajar bagaimana caranya menggunakan indikator TA dan bukan cara membuat indikator-indikator tersebut. Saya tidak akan mengajarkan rumus-rumus Bollinger Bantus jadinya demikian gimana sih? Akan tapi saya akan uh, mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Bollinger Band terdiri dari upper band, middle band. Middle band ini adalah moving average 20 dan lower band. Ya. Bagaimana cara membacanya untuk kepentingan kita? Jika harga menyentuh upper band, maka kecenderungan harga akan bergerak terus ke atas sampai timbul tanda pembalikan. Biasanya tanda pembalikan ini ya, ditandai dengan candlestick top reversal. Ya. Hal ini perlu diperhatikan untuk melakukan net profit run. Jadi kalau harga menyentuh upper Bollinger Band, jangan jual dulu sampai ada tanda pembalikan. Ikuti terus-menerus. Karena kalau menyentuh garis atas, dia akan harganya akan terus naik. Kecuali ada tanda pembalikan. Jika harga menyentuh upper band dapat dipakai sebagai tanda bahwa saham telah overbought. Tetapi jangan dijual selama belum ada pembalikan meskipun dia sudah overbought. Sudah overbought, jangan. Garis upper band bisa dianggap sebagai resisten jika dibarengi dengan adanya tanda pembalikan. Ingat, tanda pembalikan, tanda pembalikan. Jika harga menyentuh lower band, maka harga akan cenderung turun terus sampai ini kembalikan dari upper band nih. Jika menyentuh upper band, lower band, harga akan turun terus. Jangan beli meskipun sudah menyentuh lower band, jangan beli. Ya, tunggu tanda pembalikan. Biasanya pembalikan bisa dilihat dengan adanya candlestick bottom reversal. Jika harga menyentuh garis lower band, dapat mengandalkan bahwa saham sedang dalam keadaan oversold. Tapi jangan beli meskipun saham sudah murah, kecuali ada tanda pembalikan. Tanda pembalikan ini dapat jadi konformasi dengan stokastik dan candlestick. Garis lower band bisa dianggap sebagai support jika dibarengi adanya tanda pembalikan. Ada tanda pembalikan. Garis middle band dapat dijadikan patokan saham menjadi bullish atau bearish. Jika di bawah, dia bearish. Jika di atas, dia bullish. Jika harga memotong ke atas garis middle band, maka tren menjadi bullish. Jika harga memotong ke bawah middle band dia jadi bearish. Nah, ini maka oleh karena itu saya membuat template apa yang dinamakan G-Club Candlestick Stochastic Template. Karena indikator 3 ini merupakan indikator yang sangat powerful untuk memberikan konfirmasi tanda beli atau tanda jual. Tanda beli setelah harga menyentuh lower band, lalu tanda pembalikan dari candlestick atau candlestick bottom reversal, maka terjadi tanda beli yang kuat. Lihat stokastiknya, ya, ada buy signal enggak? Kalau ada buy signal, itu tanda pembalikan yang kuat. Setelah penjualan, maka middle band dapat jadikan support dan dipakai untuk daerah beli jika candle bottom reversal.
Jangan sekali-kali beli jika tidak ada tanda pembalikan tersebut. Nah, ini sebaliknya untuk eh, tanda jual ya. Sebaliknya, jika harga menyentuh upper band diikuti oleh tanda-tanda pembalikan, candlestick top reversal, dan stochastic buy signal, sell signal, itu tanda beli, tanda jual yang kuat. Ya. Setelah uh, pembelian, maka middle band dapat dilakukan sebagai resistance untuk bisa meletakkan target profit. Ya. Maaf, ini nanti saya tanda jual ya. Nah, kalau sebagai support sebetulnya untuk menentukan bahwa sebentar ya, agak terbalik nih. Setelah harga menyentuh rubber band, ada tanda pembalikan dari candlestick bottom reversal, maka terjadi tanda beli yang kuat. Lihat stokastiknya ya. Setelah setelah dibeli, maka middle band bisa menjadi resistance ini. Ya. Kalau sudah bisa beli di lower band, maka ini saya maaf ya, nanti di dalam YouTube ini dijadikan resistance bukan support. Nah, sebaliknya ini dijadikan support ya. Tanda jual, sebaliknya jika harga menyentuh upper band dan diikuti oleh adanya tanda pembalikan dari candlestick, maka terjadi tanda jual yang kuat. Dua harga tersebut selalu diikuti oleh tanda stochastic sell signal. Setelah penjualan, maka middle band akan menjadi sebagai daerah support untuk bisa, oh ini short sell ya, ya, ya betul, betul. Lihat juga apakah di sekitar situ ada tanda-tanda perbalikan dari candle atau tidak. Gabungan BB, candle, dan stokastik dapat digunakan dalam seluruh time frame. Dan ini selalu saya presentasikan di dalam mingguan ya, acara weekly market review. Oke, ini ya Bollinger Band ya, gambarnya. Ini adalah upper band, ini lower band, ini middle band. Jika harga menyusur upper band, berarti situasi sedang overbought. Akan tetapi belum berarti harus sell. Sell hanya dilakukan ketika ada pembalikan candlestick top reversal. Ya. Jadi kalau dia menyentuh ini, kan ini tidak menyentuh nih. Ya. Overbought artinya. Jangan jual mesin overbought sampai dia menyusur terus ke atas. Lalu baru ada tanda pembalikan candlestick merah. Baru Anda jual. Tetapi Anda, meskipun ini telah menyentuh overbought, artinya Anda tidak akan kehilangan 2 hari berikutnya. Ya. Jika harga menyusur lower band, berarti situasi sedang oversold. Akan tetapi belum berarti harus buy. Tunggu candlestick bottom reversal. Akan membantu mengambil keputusan beli. Jadi ini ya, ini gambar-gambar candlestick. Lihat ini. Dia sentuh, dia masih naik. Dia sentuh, keluar, naik. Ini pembalikan, baru kita beli. Kalau sentuh bawah, jangan beli dulu sampai ada pembalikan. Di sini dia kontraksi, ya, konsolidasi. Bollinger Band-nya menyempit. Begitu dia itu dia ekspansi, menyentuh band ke atas, dia ekspansi, ya. Jangan keluar dulu, ya. Kecuali ada pembalikan. Di sini ada pembalikan, baru keluar. Ya. Nah, di sini upper band sebagai resistance menandakan kemungkinannya ada pembalikan. Ini jelas-jelas akan ada pembalikan karena ini terjadi istilahnya uh, bearish engulfing ya. Dia turun. Turun.
Lower band sebagai support. Ini lower band backward. Ya. Ada tanda pembalikan candlestick. Naik ya. Karena candlestick merah diikuti oleh hijau, artinya menandakan kenaikan. Dia naik. Jadi valid bahwa menyentuh Bollinger Band dengan adanya candlestick yang hijau ini kita beli. Ya, ini juga demikian. Selanjutnya, yes. Ini kita lihat di sini. Dalam ini kan konsolidasi nih, ya. Ini sedang kontraksi, bukan kalau ekspansi itu melebar. Ini sedang kontraksi, menyempit ya, dan kontraksi. Akan tetapi dengan memanfaatkan middle band, dengan memanfaatkan upper band, lower band sebagai garis support dan resistance, kalau trading range-nya tinggi, lebar, ini dapat dilakukan juga dengan melaksanakan swing trading. Sell, buy, sell, buy, sell lagi, buy, sell lagi, buy. Dengan memanfaatkan upper band sebagai resistance, lower band sebagai support. Nah, ini kita lihat di sini ya. Bottom reversal, support. Top reversal, resistance. Ini daerah beli, ini letaknya di lower band. Ini daerah beli juga karena letaknya di lower band. Ini daerah beli. Ini daerah jual. Karena letaknya di top reversal ditambah candlestick top reversal. Ya. Karena letaknya di uh, band, upper band, dengan candlestick top reversal. Ini ada bullish, ada bearish harami. Dia akan kembali dulu. Kontraksi, apa yang dimakan kontraksi? Kontraksi adalah volatilitasnya rendah. Ekspansi adalah begitu kontraksi, kita harus diam-diam menunggu, ya, menunggu sampai si menembus harga menembus upper band sini, upper band. Maka ia akan dari kontraksi dengan volatilitas rendah menjadi ekspansif. Ditandai dengan pengembangan upper band oleh candle ya. Nah, ini. Saya katakan jangan, meskipun dia overbought di sini, jangan jual. Kalau menembus middle band, berarti dia akan menguat. Terus dia menguat ya tuh, menembus terus. Jadi kalau harga menelusuri upper band, ya, artinya bandar sedang apa? Bandar sedang melakukan akumulasi dan membuat ekspansi dari Bollinger Band. Jadi saya sepakat bahwa bandar istilahnya yang membuat charts. Kenapa? Mereka lah yang punya duit. Dia beli jual beli jual. Tetapi gerakan bandar dapat diikuti oleh apa? Oleh technical indicator ini. Oleh indikator-indikator teknis ini. Gerakan bandar dapat diikuti oleh indikator-indikator teknis ini. Memang bandar yang menggerakkan harga, bandar yang membuat charts. Akan tetapi dengan kita melihat pola harga,
dan pola charge dengan gambar charge, artinya apa? Kita dapat mengikuti gerakan bandar. Karena charge kan didasarkan kepada data-data historis. Historisnya bandar. Historisnya bandar bukan sebulan yang lalu, bukan setahun lalu, bukan setahun 2 tahun lalu, bukan seminggu yang lalu. Tapi data historis ini dapat digambarkan oleh charts dengan teknologi informasi yang ada sekarang sampai detik terakhir. Tapi dengan sampai detik terakhir, gerakan bandar dapat diikuti dengan kita istilahnya membaca technical indicators. Ya. Nah ini penembusan upper band. Terus ya meskipun ada ini terus ini ada candlestick ya bottom top reversal dia turun dulu. Penembusan upper band lagi ya tapi ada di sini lihat nih dia nyentuh bukan berarti harus jual. Tunggu ya karena belum ada uh, candlestick yang mengatakan harus jual. Tunggu terus dia naik terus. Dan ini dibentuk gambar ini oleh siapa? Oleh bandar. Kita tinggal ikuti gambar ini. Ya. Follow the giant footprints dengan indikator-indikator teknis. Ya. Perhatikan sentuhan-sentuhan harga pada upper dan lower band. Perhatikan sentuhan-sentuhan harga pada upper band, lower band, dan middle band. Karena ini merupakan resistance dan support, ini dapat merupakan resistance dan support dan dapat merupakan pembalikan tren. Kalau harga di bawah middle band berarti dia bearish, kalau harga di atas middle band berarti dia bullish. Nah, ini adalah stokastik. Stokastik dengan Bollinger Band dengan candlestick itu merupakan powerful indicator. Oleh karena itu, saya selalu membuat juga yang namanya power stick apa jigsaw template yang terdiri dari Bollinger, Stochastic, Candlestick. Ya. Nah, sekarang kita mengikat kepada Fibonacci retracement. Apa yang penting dalam Fibonacci retracement adalah terutama garis-garis ini, ya. Nanti uh, Anda bisa apa? Anda bisa pause di YouTube di videonya, Anda bisa baca. Akan tapi bagaimana cara membacanya? Ini yang kita pelajari. Ini sangat penting untuk menentukan support dan resistance ya. Dan ini juga eh, pelajaran Fibonacci trading ini telah diberikan oleh Ibu Linda Lee kira-kira 2-3 bulan yang lalu ya. Mungkin ada beberapa anggota kita yang telah ikut. Yang kita harus perhatikan adalah di garis Fibonacci. Cara-cara menarik garis Fibonacci nanti kita akan ulangi kembali. Ya, di sini kita tidak akan bahas. Tetapi yang namanya garis-garis ini dinamakan dengan garis Fibonacci retracement. Perhatikan ya sentuhan-sentuhan harga di tiap garis ini. Kita lihat di sini. Misalnya di harga di sentuhan di Fibonacci 38,2%. Harga di sini agak berkonsolidasi. Harga di sini agak berkonsolidasi. 38,2% jadi resistance. 23,6% jadi support. Ya, jadi support di sini. Nah, ini benar besar bisa digunakan oleh kita sebagai cara-cara untuk menentukan support dan resistance dan target harga. Dan ini eh, jangan lewatkan setiap presentasi AMTA oleh Pak Angelo selalu dalam menentukan harga target terutama beliau selalu memakai
angka-angka Fibonacci retracement. Bagi mereka-mereka cukup banyak yang waktu itu yang ikut, saya kira-kira sekitar 50-60 orang dalam Fibonacci Trading Webinar 2-3 bulan yang lalu. Pastinya sudah lebih mengerti. Tapi ini sangat penting untuk eh, istilahnya untuk menghindarkan kita menjadi korban bandar, terutama dengan selalu menerapkan stop loss, ya. Stop loss di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah Fibonacci. Ini tadi berupa grid, sekarang berupa full line. Anda bisa lebih lihat lagi. Ini gambar ini saya gunakan dengan Metasop, ya. Saya pakai Metasop. Nah, satu Fibonacci yang dipakai ber, apa, gabungan dengan Elliott Wave. Elliott Wave tidak bisa terlepas dari Fibonacci. Karena Elliott Wave di dalam menentukan target profit maupun menentukan target-targetnya, apakah itu target uptrend maupun downtrend dengan menggunakan angka-angka Fibonacci. Jadi kalau saya menyatakan target-target Elliott Wave di dalam presentasi setiap hari Jumat, maka target-targetan itu merupakan angka-angka target dari Fibonacci. Ya. Divergent sudah saya terangkan tadi. Baik, jika sesuatu saham harganya naik terus dan ternyata indikatornya mengatakan turun, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan akan turun. Saya tadi sudah tidak salah, saya sudah gambar sini, ya. Nah, ini salah satu contoh divergence. Di sini trennya naik. Tetapi di sini MFI, ini money flow index, ya. Sini nih, money flow index nih. Trennya turun. Mengatakan bahwa kemungkinan harganya akan turun. Dan benar, dia turun di sini. Itu dia yang katakan divergence. Ya. Ini harga naik, indikator turun, harga turun. Ya. Di sini kita lihat harga naik, tapi tren indikatornya turun. Ini MACD yang dipakai. Harganya naik, ya. Nah, ini bisa mengindikasikan mengikuti jejak bandar bahwa kalau harga naik terus, ini kenaikannya ini merupakan usaha-usaha bandar yang kita baca di teks bahwa usaha ini istilahnya skenario bandar apa? Pada suatu waktu dia akan menurunkan harga. Ini dapat terlihat di MACD yang trennya turun ini. Jadi kita bisa mulai apa? Kalau harga sudah naik terus, ya, sampai kapan sih harga ini akan naik? Cari aja salah satu indikator yang lain. Apakah itu MACD, apakah itu MFI, apakah itu OBV, apakah itu RSI. Kalau harga naik terus, indikatornya trennya turun. Kalau harga trennya naik terus, indikatornya trennya turun, ya, maka itu tanda-tandanya kemungkinan
harga akan turun. Jadi kita mulai di sini menjual, ya. Nah, ini kita sekarang bahas ya indikator yang lain ya. MFI, ini saya hapus dulu. Ini indikator MFI. Ini kalau harganya naik, trennya naik, ya sudah saya tarik garisnya karena untuk mempercepat. Ini kalau trennya naik, berarti kalau harganya naik, trennya naik, bahwa bandar sedang melakukan akumulasi. Ya, ini hati-hati. Di sini dari sini ada divergence. Di sini naik, di sini turun. Dan kemungkinan akan turun, tapi dia turun sebentar. Setelah itu konsolidatif. Ini kita memperhatikan indikator MFI dan harga ya. Jadi indikator bisa dipakai untuk menganalisa apakah kenaikan akan berjalan terus, apakah nanti kemungkinan ada penurunan. Kalau kita melihat di sini naik terus, ya, sama naik terus, akan tetapi di sini naik, ternyata di sini turun, kemungkinan harga akan turun dan memang harga turun. Ini yang dinamakan divergence. Sekarang kita lihat indikator OBV ya, on balance value. Di sini melihat on balance volume ini yang naik terus, berarti di sini sebetulnya kita sudah mengetahui bandar itu akumulasi terus. Sehingga sampai waktunya dia naik ya sampai di sini. Nah, di sini mulai dia konsolidasi. Ini menandakan bahwa bandar sedang melakukan akumulasi. Sedang ngumpulin terus nih di sini. Dengan OBV ini yang naik terus, kita bisa mengetahui bahwa bandar mengumpulkan terus. Nah, sekarang kita lihat indikator accumulation distribution. Ya. Di sini konsolidatif, di sini dia ikut turun, ini kelihatannya sejajar, ya. Ini melakukan bandar sedang dumping, ini tidak bergerak kemana-mana. Di sini bandar melakukan akumulasi lagi karena dia sudah naik juga. Di sini dumping lagi, di sini akumulasi lagi. Jadi itu tadi sekilas mengenai uh, sekarang kita bahas guyuran bandar ya. Apa yang disebut dengan guyuran bandar? Bandar membeli seluruh antrian yang ada pada kolom bid. Ini kolom bid. Sini ada kolom bid ya. Halo. Mama. Oh, challenge lấy mama.
Maaf, saya matikan ini. Ini guyuran bandar ya. Ini kan antrian nih. Harganya hanya di bawah cepek. Meskipun itunya jutaan saham, bisa saja bandar mengguyur ya. Bandar tidak melakukan bid over di sini. Dia tiba-tiba mengguyur ya, mengeluarkan apa, menjual saham sejumlah ini, sejumlah menjual saham sejumlah ini semua sekaligus. Dia tidak terlihat di sini. Tapi tiba-tiba dalam satu waktu, wah, saya kan punya harga saham di harga 50, meskipun harganya 62 sekarang, sekarang harga 62, meskipun saya jual di 62, saya artinya sudah apa? Sudah untung ya, Rp12 dari Rp50 tuh, 20%. Kira-kira 25%. Jadi dia guyur dulu, dia jual nih seluruh, dia beli nih seluruhnya. Istilahnya dia beli seluruhnya saham yang ada di sini. Karena sahamnya murah, apalagi ini saya ambil goto ya, karena banyak. Tapi apa, pada saham-saham tertentu ini tidak, misalnya tidak setebal ini. Apalagi tidak setebal ini, tidak jutaan lot. Ya. Kalau tidak setebal ini, dengan mudah bandar mengguyur. Dengan mudah dia menjatuhkan 7% harga. Sekarang ini bisa saja harga tersebut jatuhnya kan ARB itu 35%. Dia guyur ke harga 35%, bisa saja. Seperti saya contohkan tadi, ya. Ya, harganya sekarang 1.500. Dia harga beli sahamnya banyak sekali di harga 500. Dia guyur 35% turun dengan membeli seluruh bid. 35% dari 1.500 menjadi 1.000. Ya. Begitu sampai 1.000, dia beli lagi. Buyback. Dia dapat 35% keuntungan dengan bikin apa, membuat short sale begitu. Jadi dia beli lagi, lalu sedikit-sedikit ya kita ikut naik lagi ke harga 1.500. Dia sudah untung dari spreadnya. Bandar membeli seluruh antrian yang ada pada kolom bid, yaitu di sini. Sangat mudah dilakukan pada saham-saham gorengan. Batas arahkan ARB 35%. Bandar tidak ikut antri, hanya ngintip aja. Ini harganya sudah sampai kira-kira ke target saya belum. Begitu sampai harga ke targetnya, dia guyur. Ya. Hati-hati terhadap bid over yang tipis. Bid over yang tipis, guyur mengguyurnya itu bisa, guyur menaikkan harga itu bisa terjadi dengan dalam waktu detik dan menit-menitan. Coba perhatikan, pada harga-harga saham yang uh, di bawah cepek, ya, lalu volumenya atau value-nya di bawah 5 miliar, itu gerakannya sangat binal sekali. Karena dengan mudah bandar, bandar teri, ya bukan bandar besar nih, bandar teri, pada saham-saham teri, mengadukan, membuat short, buyback, short, buyback, short, buyback. Di dalam satu hari dia bisa melakukan puluhan kali short buyback, dan mendapatkan apa, keuntungan dengan yang sangat besar. Gitu. Strategi trading, karena sekarang sudah sampai jam 17.30, saya skip ya. Silakan nanti lihat di rekaman dengan mempause videonya.
Ini sebagai tambahan presentasi saya. Yang lainnya saya tidak presentasikan. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Maaf ya kalau pertanyaan ini tidak bisa saya jawab, tapi ada yang bisa menjawab. Di sini ada yang trading pakai formula data sahamnya Indonesia. Dijawab oleh Pak siapa tuh? Ada Pak, mungkin Pak 2715 itu Pak siapa saya nggak tahu ya. Pak Anggoro ya. Silakan jawab pertanyaan dari Pak Lukman. Iya Pak, terima kasih. Saya gunakan tapi belum menemukan screener yang tepat Pak, karena itu harus melakukan riset untuk buat screenernya, di mana mendeteksi kalau kita bicara benar hari ini barang emiten saham itu akan terbang, itu rumusnya yang belum dapat saya temukan. Kalau yang lebih ke support-support itu banyak sebenarnya, tinggal harus sabar. Jadi untuk risk yang lebih kecil atau resikonya kecil sebenarnya yang berada di support itu, tetapi ya harus kita nunggu kapan digerakkan oleh bandar seperti itu, Pak. Ya, jelas bagaimanapun kita kan kalau beli di daerah support ya, jual di Ya, daerah resistance. Jadi kalau beli di daerah support ya, eh, maka itu merupakan daerah comfort zone. Akan tetapi kembali kepada gambar ini ya. Bandar bisa membuat apa istilahnya bisa membuat iya, data yang fake ya, palsu. Dia bisa pasang di sini over yang tebal sekali. Maksudnya apa? Untuk membentuk resistance. Dia bisa memasang over di sini, bid di sini yang tebal sekali. Untuk seakan-akan harga itu eh, supportnya adalah di sini. Akan tetapi, kalau menurut saya, ini adalah belum nyata. Yang sudah nyata adalah di gambar ini. Nah, ini saya lihat GoTo ya, GoTo ya. Ini harga yang sudah terjadi. Menurut saya, harga portnya adalah di harga 67. Karena volumenya yang tinggi, 3 juta lot ada di sini. Dan value-nya di sini 20 miliar. Ya, ada di sini. Nah, dengan melihat trade book ini, ya, kita bisa melihat ya di volume berapa saham tersebut diperdagangkan banyak sekali. Itu bisa menjadi daerah support atau bisa menjadi daerah resistance kalau ini ya uh, kalau apa datanya di sini banyak sekali ya. Ini sebenarnya dapat dilihat di sini juga. Gerakan bandar dapat terlihat di sini. Ini bisa jadikan support, ini bisa jadikan resistance, jadikan support. Di sini adalah support. Right? Supportnya di 66. Coba sama nggak di sini? Nah, supportnya kira-kira betul di 66 di sini. Kan? Ini 67, 66.
Sekarang sudah sebentar lagi kita tidak masih ada pertanyaan tinggi. Ada apakah application Cuji Club belum bisa digunakan, Pak? Saya akan bicarakan dulu dengan ini ya, Pak Anggoro. Baik, Pak. Terima kasih. Jangan lupa Angelo. Kita akan install lagi Ichimoku by Cell Signal-nya. Itu sudah ada, tapi sudah dicopot ya. Sekarang kita karena akan ada seminar Ichimoku Trading. Kita akan pasang lagi di G-Club application support and resist Ichimoku buy and signal indication. Mungkin setelah puasa Pak Anggoro. Pak Maryuki, terima kasih juga. Kalau bandar minggu itu kan Ya, Pak. Terima kasih, Pak. betul, bandar mengguyur adalah bandar menjual ya. Di slide adalah bandar membeli ya. Bandar menjual betul. Dari Pak CP ya. Pak CP ini siapa? Betul. Koreksi. Jadi kalau mengguyur seperti di sini nih. Nah, bandar mengguyur adalah bandar menjual ya. Di sini sebentar. Atas bandar membeli. Ya. Oke. Jadi saya koreksi ya. Di sini adalah enggak membeli dong, betul. Dia beli, betul membeli Pak CP. Dia beli di sini. Kalau dia beli di sini, harga Ya, yang terjadi adalah harga 62. Tapi harga yang saham yang ada di sini terambil semua oleh dia. Saham yang ada di sini terambil oleh dia semua. oh, bukannya berarti dia lepas barang ya, yang kalau bandar mengguyur itu. Bandar Jadi yang mau beli dikasih barang begitu, yang. Jadi bukan supply-nya dibesarkan. ini ya. Kita lihat ya. Harga akan turun jika ada harga membeli di harga 62, betul kan? Ya, ya, Ya. Tapi ya. turunnya kan terjadi, ya. Sebentar ya. Kalau bid itu kan kita mau beli kan, yang saya taruh di bid, saya mau beli di harga sekian. Oh ya, betul betul. Jadi dia eh, memberikan offer di harga 62 kan? Iya, ada yang minta barang harga 66 dia lepas, minta barang di harga 65 dia kasih barang, begitu yang. Iya betul, betul begitu. Ya, harga bandar membeli seluruh antrian yang ada di kolom. Ya, bandar menjual betul ya. Bandar menjual seluruh antrian yang ada di kolom bid, betul kan? Ya, ya dikasih barang begitu yang. Ya, dia dikasih barang di harga 62 kan? Ya, ya, Ya. Jadi yang antri di 4, antri di 3, antri di 3 juta, antri di 4, dapat semua kan? ya dikasih Ya, barang yang. Ya, kasih barang. Betul. ya, Terima kasih Pak Sepe ya. ya, Maaf, ya. siapa namanya? Chandra yang, ya, Pak Chandra. Ya, betul. Ini ya, menjual ya. Jadi saya ya, koreksi. ya, Ini ya, menjual dan kalau begitu terima kasih karena kebetulan ini masih saya rekam. Berarti koreksinya tercatat ya, terrecord ya. Jadi ini adalah menjual. Jadi dengan Anda menjual, ada barang menjual di 62, ada bandar, maka siapa yang antri di 4 juta lot, ya, yang antri di 3 juta lot, yang antri di 3 juta lot, yang antri di 3 juta lot, yang antri di 2 juta lot,
itu dapat semua ya Pak Chandra. Ya, Ya, diberikan berarti barangnya. ya, jadi harga itu turun langsung 7,46% kan? Ya, ya, Ya. ya. Ya, Nah, bayangkan ini kalau antriannya itu sampai level ke antrian di 35 apa? eh, bayangkan kalau bidnya itu ada sampai di 35% di ARB. Dia guyur sampai situ kan bisa jatuh 35%. Ini ekstrim ya. Betul nggak Pak Chandra? ya, ya, menimbulkan panik selling. Yang menimbulkan panic selling ya. Nah, Ya, nanti sedikit demi sedikit ya dia naikkan lagi. Pasti yang menjualnya itu dia punya barang di harga yang rendah sekali kan, betul nggak? iya, iya, Atau dia pinjam saham karena short ya. Kalau nge-short dia pinjam saham. Tetapi kalau tidak nge-short dia apa? ah, Dia punya sahamnya. punya saham di harga bawah sekali. Punya sahamnya. Di sini 4 juta, 37 juta, 10 juta, 15 juta. Dia punya saham misalnya 50 juta lot. Dia keluarkan 15 juta lot atau sampai harga 20 sampai eh, sampai ARB 35% itu misalnya cukup sahamnya tanpa mengganggu saham dia untuk menurunkan harga ke ARB. Lalu sedikit demi sedikit harga itu dia naikkan lagi, ya, ya nggak? Pada Ya, ya, waktu harganya turun, dia buyback, betul nggak? ya. Setelah panik selling dia beli murah. Ya, dibeli murah. Jadi jika dia menjual 15 juta saham, ya, dia buyback lagi 15 juta di harga murah, ya. Lalu sedikit demi sedikit harga itu dia angkat naik lagi. Dia mempunyai jumlah saham yang sama nanti, ya, dengan dia telah mendapatkan spread dari hasil guyuran, gitu. Diskusinya. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih, ya. Jadi ini eh, koreksi ini menjual ya. Bandar menjual seluruh antrian yang ada pada kolom bid. Kalau bandar membeli di sini, dia tidak akan dapat karena kadang antri. Betul ya. Tapi kalau menjual, sepanjang manapun antrian di bid, ya, dan bandar mau jual semua sepanjang antrian itu, dia bisa lakukan sepanjang bandar itu mempunyai sahamnya atau bisa meminjam sahamnya. Jadi hati-hati terhadap saham-saham yang harganya di bawah 100 rupiah, misalnya cepek, ya, bandar-bandar saham gorengan lah, dengan volumenya yang rendah, karena dengan mudah bandar memainkannya dengan uang miliar dan rupiah saja, tidak usah ratusan atau puluhan miliar, dia bisa mempermainkan harga. Akan tetapi dia bisa menaikkan harganya berkali-kali di dalam satu hari itu menaik turunkan short sell, short sell, short sell. Jadi short sell, buyback, short sell, buyback, short sell, buyback. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Terima kasih Pak Chandra. Lalu ada pertanyaan lagi. Ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Fandi. Maka dengan demikian saya stop share hari ini dan saya akhiri pertemuan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Toto, terima kasih. Terima kasih Opa, makasih ilmunya. Terima kasih Pak Ratman, izin pamit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Eyang. Terima kasih Pak Berlin. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.